Yang terhormat Bu Dewi, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Melati Naopat, Salsabila, dan Fenisia. Pada kesempatan kali ini ingin membahas mengenai children dosage problems untuk penyakit sulitnya buang air besar pada anak. Perkenalkan, saya Salsabila Rama Putri. Pertama-tama akan menjelaskan mengenai penyakit sulitnya buang air besar pada anak. Konstipasi adalah frekuensi buang air besar yang lebih sedikit daripada biasanya. Frekuensi balita untuk buang air besar rata-ratanya ialah sekali setiap harinya. Konstipasi pada balita ditandai dengan fesesnya yang keras dan sulit untuk dikeluarkan. Hal ini mengakibatkan frekuensi buang air besar menjadi lebih jarang, seperti kurang dari 3 kali dalam seminggu. Gejala yang ditunjukkan pada anak ketika mengalami konstipasi terdiri dari yang pertama, sakit perut, perut kembung, rasa tidak nyaman pada perut, kehilangan selera makan karena perutnya sudah penuh, lalu merewel, menangis atau berteriak ketika sedang buang air besar, menghindari toilet, mengeluarkan sedikit cairan feses pada popok atau celana dalam, banyak keringat, mual. Penyebab konstipasi pada anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, dari anak yang mengkonsumsi makanan yang rendah serat, seperti makanan cepat saji, susu, permen, dan minuman ringan lainnya. Lalu anak yang tidak cukup minum air atau cairan lainnya. Lalu memiliki perubahan dalam makan, seperti bayi yang berubah dari mengkonsumsi ASI beralih menjadi susu formula, atau ketika mereka mulai makan makanan yang padat. Kemudian perubahan rutinitas, di mana ketika pergi berlibur dan jauh dari toilet rumah, anak enggan untuk membuang air besar. Lalu kurangnya berolahraga. Olahraga membantu dalam memindahkan makanan yang dicerna melalui usus. Akan tetapi, jika anak terlalu sering menonton TV dan bermain video game, maka pergerakan mereka cenderung lebih sedikit. Lalu, beberapa anak tidak memperhatikan sinyal bahwa mereka ingin buang air besar ketika mereka terlalu sibuk bermain. Lalu, ketakutan di toilet. Seperti ketika masa training toilet, mereka cenderung untuk menahan untuk buang air besar karena adanya perasaan tertekan. Dan selain itu, ketika tahapan training toilet mereka sudah mulai mahir, mereka cenderung untuk tidak sabar atau buang air kecil terlalu cepat. Ini membuat pembuangannya tidak tuntas. Dampaknya feses akan menumpuk dan menyebabkan terjadinya kram perut. Kolon yang membesar akibat penumpukan feses juga dapat membuat anak susah buang air besar. Lalu masalah fisik, di mana masalah seperti pada saluran usus, rektum, atau anus, lalu masalah pada saraf seperti cerebral palsy, di mana anak memiliki keterbatasan motorik, serta hipotiroidisme, di mana kelenjar tiroid tidak aktif dan dapat memperlambat proses metabolisme tubuh, bahkan memperlambat kerja dari usus. Perawatan yang dapat dilakukan ketika anak mengalami konstipasi meliputi yang pertama pemberian probiotik yang dapat mendukung sistem pencernaan dengan bakteri yang baik. Lalu memperbaiki pola diet dengan memberikan makanan yang berserat tinggi pada anak seperti kubis, pir, pepaya, kelapa, ubi, dan asparagus. Lalu menghindari makanan yang berpengawet, di mana dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di dalam sistem pencernaan. Lalu mengajak anak berolahraga dengan memastikan anak keluar untuk bermain, bergerak, dan berolahraga setidaknya 30 hingga 60 menit sehari. Lalu memberikan jahe, mint, teh kamomil dengan madu. Kemudian memberikan enema, berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, dan dapat diberikan sebelum anak tidur. Lalu lubrikasi usus halus dengan lemak sehat seperti lemak omega 3. Perkenalkan, saya
Obat pencahar adalah golongan obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi sembelit dan konstipasi. Berdasarkan cara kerjanya, obat pencahar dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah obat pencahar pelunak feses. Obat jenis ini bekerja dengan cara meningkatkan kandungan air di kolon, yang memudahkan air untuk terserap ke dalam feses dan membuat tekstur feses. Salah satu obat sembelit yang umum digunakan di Indonesia adalah laktulosa, yang merupakan jenis obat pencahar pelunak feses. Laktulosa tersedia dalam bentuk sirup dan memiliki rasa yang manis. Untuk pengonsumsiannya dapat dilakukan sebelum ataupun setelah makan, dan dapat dikonsumsi secara langsung menggunakan air ataupun dicampurkan dengan. Farmakodinamik laktulosa adalah sebagai berikut. Laktulosa bekerja dengan cara meningkatkan tekanan osmotik pada lumen saluran gastrointestinal sehingga berikut ini adalah terdapat beberapa efek samping yang dapat muncul setelah mengonsumsi laktulosa, terutama jika dikonsumsi dalam dosis yang tidak tepat, seperti dehidrasi, hipokalemia, mual, muntah, kram perut, kembung, aktivitas usus yang berlebih, dan juga diare. Laktulosa adalah senyawa sintetik yang merupakan isomer dari laktosa. Proses produksi laktulosa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereaksikan larutan encer atau suspensi laktosa dengan natrium aluminat untuk menghasilkan isomerisasi laktosa menjadi laktulosa. Lalu campuran didinginkan dengan es. Setelah itu, campuran dinetralisasi dengan pengendapan aluminium hidroksida. Lalu dilakukan separasi aluminium hidroksida dengan menggunakan proses filtrasi. Lalu larutan dideionisasi. Jika konversi laktosa tinggi, sekitar 90-95%, diperoleh sirup laktosa yang sesuai dengan standar. Namun, jika konversi laktosa rendah, maka dilakukan kristalisasi laktosa yang tidak terisomerisasi pada larutan, sehingga laktosa tersebut dapat didaur ulang. Perkenalkan, saya Melati Nopat akan menjelaskan mengenai faktor pertimbangan perancangan obat khusus anak. Perancangan obat khusus anak dan orang dewasa tentunya berbeda. Meskipun secara umum, respon anak-anak terhadap obat memiliki banyak kesamaan dengan respon pada orang dewasa. Akan tetapi, efek yang dihasilkan oleh obat mungkin saja berbeda.
Hal ini didasarkan karena farmakodinamik dan farmakokinetik dari anak-anak yang berbeda dengan orang dewasa. Akibatnya, dalam dosis obat yang sama, obat tidak menghasilkan efek yang sama karena penyerapan, metabolisme, ekskresinya berbeda. Farmakokinetik dari bayi dan anak-anak dapat kita lihat pada tabel 1 berikut. Dalam fase absorpsi, produksi asam lambung cenderung berkurang, sehingga pH lambung anak-anak lebih tinggi daripada orang dewasa. Obat-obatan yang buruk absorpsinya dalam pH lambung rendah akan diserap lebih cepat dalam pH yang lebih tinggi, sehingga mungkin dibutuhkan dosis obat yang lebih rendah. Poin kedua yaitu waktu pengosongan lambung yang lebih lambat akibat peristaltik yang lambat atau tidak teratur. Karena itu, obat yang diberikan secara oral biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai kadar puncak dalam plasma dibandingkan dengan orang dewasa dan anak-anak yang lebih besar yang punya laju absorpsi yang lebih cepat. Poin ketiga yaitu eliminasi first pass oleh hati berkurang, sehingga dibutuhkan dosis obat yang lebih rendah bagi obat-obat yang menjalani first pass yang ekstensif pada hati. Fase yang ketiga yaitu fase distribusi, di mana pada bayi dan anak-anak mempunyai tekanan darah yang lebih rendah. Hal ini mempengaruhi aliran darah ke jaringan, di mana hati dan otak menerima lebih banyak aliran darah, sedangkan ginjal menerima lebih sedikit. Poin kedua yang juga perlu diperhatikan yaitu bayi terdiri dari 65-75% air, sehingga dalam tubuh mereka akan terjadi pengenceran obat dalam volume air yang besar, sehingga mungkin diperlukan dosis obat yang lebih tinggi supaya dicapai kadar obat dalam plasma yang diinginkan. Selain itu, karena bayi juga mempunyai tempat pengikatan pada protein plasma yang lebih sedikit, maka juga perlu dipertimbangkan dosis yang lebih rendah. Karena dengan tersedianya tempat pengikatan yang lebih sedikit, maka terdapat obat bebas yang lebih banyak. Kemudian, poin yang keempat yaitu sawar darah otak pada bayi sebelum sepenuhnya berkembang, sehingga lebih banyak obat yang masuk ke dalam sel-sel otak. Kemudian lanjutannya yaitu pada fase metabolisme, yang terdapat penurunan aktivitas enzim-enzim hati akibat belum matangnya organ hati pada bayi. Sehingga waktu paruh dari obat mungkin menjadi lebih panjang daripada anak yang usianya lebih dewasa atau orang dewasa. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan terjadinya akumulasi obat. Kemudian untuk anak-anak, waktu paruh obat bisa saja lebih besar karena meningkatnya laju metabolisme. Karena itu, dosis yang lebih tinggi perlu dipertimbangkan untuk mengimbangi laju metabolisme yang meningkat. Kemudian fase yang keempat yaitu fase ekskresi, di mana eliminasi obat melalui ginjal pada usia hingga 1 tahun akan menurun. Dan laju filtrasi ginjal pada anak-anak kira-kira hanya 30 hingga 40% dari laju pada orang dewasa. Penurunan dalam ekskresi obat ini dapat menyebabkan waktu paruh yang lebih panjang, dan juga adanya kemungkinan terjadi toksisitas obat. Bagian selanjutnya yaitu farmakodinamik pediatrik. Pada bayi yang baru lahir atau bayi yang masih dalam masa perkembangan, organ-organ di dalam tubuhnya masih belum sepenuhnya matang, sehingga hal ini mempengaruhi kinerja dari obat. Reseptor pada bayi yang baru lahir, bayi dan anak-anak juga memiliki kepekaan yang berbeda-beda, sehingga dosis obat mungkin perlu diturunkan dan dinaikkan. Selain itu, jaringan yang sedang bertumbuh dengan cepat pada bayi dan anak-anak kecil dapat juga lebih peka pada obat-obatan tertentu. Contohnya pada beberapa obat seperti aspirin, morfin, dan fenobarbital yang sifatnya lebih toksik pada anak-anak daripada pada orang dewasa. Sebaliknya, ada juga obat-obat yang mempunyai efek yang sama atau kurang toksik daripada orang dewasa. Contohnya seperti atropin, kodein, digoxin, dan meripidin. Farmakodinamik obat lainnya seperti tetrasiklin yang diberikan pada trimester terakhir pada kehamilan dan masa kanak-kanak hingga usia 8 tahun dapat mengakibatkan perubahan warna gigi yang permanen. Obat lainnya seperti kortikosteroid yang diberikan pada anak kecil juga dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan anak. Karena itu tinggi badan anak-anak harus diukur dan beratnya selalu dipantau. Anak yang memiliki
Dehidrasi juga mempunyai resiko mengalami akumulasi obat yang toksik karena ekskresi obat yang terhambat. Bagian selanjutnya yaitu standar keamanan yang perlu diterapkan dalam penggunaan obat khusus anak-anak yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti efek samping dan penyalahgunaan obat. Hal pertama yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan penggunaan obat khusus anak yaitu dari dosis obatnya. Tentunya obat untuk anak-anak memiliki dosis yang berbeda dengan obat untuk orang dewasa. Batas dosis ini telah ditetapkan untuk banyak obat yang dimuat dalam beberapa referensi seperti PDR atau Physicians Desk References, American Hospital Formulary, dan juga buku-buku penuntun lainnya tentang obat. Secara umum, dosis obat untuk anak-anak dapat diukur dari 2 parameter. Yang pertama yaitu berat badannya dalam satuan kilogram, dan yang kedua berdasarkan luas permukaan tubuhnya dalam satuan meter persegi. Perlu diingat bahwa dosis ini tidak boleh melebihi dosis maksimum orang dewasa. Jadi pada anak-anak yang memiliki berat badan yang sangat tinggi, maka dosis yang digunakan adalah dosis maksimumnya. Anak-anak mungkin juga memerlukan dosis per kilogram yang lebih besar dibandingkan orang dewasa karena metabolismenya yang lebih tinggi. Selain itu, masalah-masalah lain yang perlu dipertimbangkan seperti pada anak yang kondisinya lebih gemuk yang akan mendapatkan dosis yang terlalu besar. Karena itu, dosis perlu juga diperhitungkan berdasarkan berat ideal dan juga dikaitkan dengan tinggi badan dan umur. Karena itu, perhitungan berdasarkan luas permukaan tubuh cenderung lebih akurat dibandingkan dengan berat badan karena fenomena fisiologis tubuh itu lebih dekat berhubungan dengan luas permukaan tubuh, di mana rata-rata luas permukaan tubuh orang dewasa dengan berat badan 70 kg itu senilai dengan 1,8 meter persegi. Untuk anak-anak, rumus yang biasa digunakan untuk menentukan dosis yaitu luas permukaan tubuh pasien dalam meter persegi dikali dosis dewasa dibagi dengan 1,8. Selain dosis obat, terdapat juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat. Yang pertama yaitu gunakan referensi obat yang sesuai untuk mendapatkan parameter atau batas-batas obat, efek samping, dan kontraindikasi pemakaian obat dalam memberikan obat kepada anak-anak. Informasi-informasi ini umumnya terdapat pada kemasan yang tertera di obat atau pada buku-buku panduan lainnya. Apabila masih diragukan, orang tua pasien perlu membicarakan dengan perawat atau dokter yang bertugas mengenai dosis-dosis obat yang seharusnya digunakan untuk anak. Selain itu, penggunaan obat juga perlu dipantau, khususnya pada bayi secara ketat. Hal ini karena obat mungkin saja memberikan efek samping akibat fungsi hati dan organ-organ tubuh yang belum matang. Selain itu, ingat juga bahwa anak kecil dan bayi mempunyai kemampuan komunikasi yang terbatas, sehingga perubahan-perubahan ini dapat kita pantau melalui perilaku mereka yang memungkinkan menunjukkan adanya efek samping. Selain itu, sebaiknya ketika menyimpan obat perlu ditutup secara rapat dan tidak mudah dibuka oleh anak, dan sebaiknya disimpan jauh dari jangkauan anak-anak. Perkenalkan, nama saya Fenicia Johan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai obat-obatan tradisional yang dapat mengatasi sulit buang air besar pada anak. Jadi, ada beberapa obat tradisional yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah sembelit. Yang pertama adalah daun ungu, atau yang lebih dikenal dengan daun ungu, sesuai dengan warna dari daunnya. Daun ungu rasanya pedas, agak pahit, dan berbau tajam. Daun ungu mengandung alkaloid non-toksik, glikosat, steroid, saponin, tanin, dan juga lendir. Nah, zat saponin inilah yang mempunyai efek sebagai pencahar ringan. Daun ungu juga mengandung pektin yang dapat mengembangkan saluran cerna, sehingga mempermudah defekasi dan tidak menimbulkan luka atau peradangan. Kemudian, lendir yang dikandung oleh daun ini bisa melunakkan kotoran sehingga mencegah terjadinya sembelit. Selanjutnya adalah tanaman keji beling atau yang bahasa latinnya Strobilanthes cripus. Keji beling adalah tumbuhan semak yang tingginya bisa mencapai 1-2 meter, batangnya beruas, bentuknya bulat, berambut kasar, dan warnanya hijau seperti di gambar.
Keji beling mengandung berbagai bahan kimia seperti kalium, asam silikat, natrium, kalsium, serta beberapa senyawa lainnya. Tanaman keji beling mempunyai efek pencahar dan diuretik sehingga baik untuk para penderita sembelit. Cara mengonsumsi keji beling untuk dimanfaatkan sebagai obat sembelit adalah dengan cara merebus daun keji beling yang sudah matang, kemudian meminum hasil rebusan tersebut. Tanaman yang ketiga adalah ketepeng Cina. Tanaman ketepeng Cina merupakan tanaman semak kecil dengan tinggi sekitar 2-5 meter yang tumbuh liar pada ekosistem hutan hujan tropis dan habitat yang lembab lainnya. Ketepeng Cina memiliki kandungan berbagai macam zat alami yang bermanfaat bagi kesehatan, antara lain yaitu flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, dan senyawa antraquinon. Efek farmakologi ketepeng Cina terutama bisa didapatkan dari daunnya. Daun ketepeng Cina mengandung zat samak serta bersifat sebagai laksatif. Cara memanfaatkannya biasanya adalah dengan mendidihkan daun ketepeng Cina muda dan segar sebanyak 7 lembar dengan 2 gelas air sehingga tersisa 1 gelas saja. Yang terakhir adalah lidah buaya. Lidah buaya tentu sudah tidak asing lagi kita dengar. Tanaman ini belakangan digemari untuk menjadi bahan kosmetik. Tapi ternyata tanaman ini juga cukup populer untuk mengobati masalah sembelit. Lidah buaya adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Di dalam lidah buaya terkandung zat polisakarida yang dapat mengatasi masalah pencernaan. Kandungan polisakarida dalam lidah buaya membantu tubuh untuk mencerna nutrisi dalam makanan dengan lebih sempurna sehingga gizinya bisa terserap sempurna juga. Selain itu, makromolekul ini juga membantu melunakkan tinja yang akan dikeluarkan sehingga prosesnya akan lebih mudah terjadi. Dari beberapa jenis obat tradisional yang telah dijelaskan di atas, kelompok kami memilih lidah buaya. Anak-anak cenderung tidak menyukai makanan ataupun minuman dengan rasa yang tidak enak. Oleh karena itu, diperlukan beberapa cara agar anak mau memakan obat tersebut. Seperti yang diketahui bahwa obat tradisional cenderung memiliki rasa yang kurang enak. Nah, lidah buaya juga kurang enak jika langsung dimakan. Sehingga untuk anak-anak, lidah buaya disarankan untuk direndam air terlebih dahulu dan ditambahkan bahan-bahan lainnya untuk membantu mengurangi rasa pahit dari lidah buaya tersebut. Bahan-bahan yang biasanya dicampurkan ke dalam lidah buaya untuk obat sembelit adalah madu. Selain itu, lidah buaya juga bisa dicampurkan ke dalam jus buah anak. Buah yang biasa digunakan untuk dicampurkan adalah jus apel. Anak-anak juga sulit biasanya untuk memakan obat yang berbentuk kapsul ataupun tablet. Karenanya, bentuk obat yang disarankan untuk lidah buaya ini adalah dalam bentuk jus. Hal ini karena bentuknya yang lebih mudah untuk ditelan oleh anak-anak. Kemudian ini adalah block flow diagram untuk proses pembuatan obat lidah buaya. Yang pertama adalah kita mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti lidah buaya, air, madu, dan apel. Kemudian kita memotong lidah buaya menjadi beberapa bagian. Lalu kita membuang ujung yang tajamnya, mengupas kulit lidah buaya sampai ditemukan dagingnya yang berwarna putih. Lalu kita membuang gel lidah buaya dengan cara mengeroknya, bisa juga menggunakan sendok. Lalu mencuci lidah buaya tersebut dengan air, kemudian kita didihkan selama 40-45 menit. Lalu kita membiarkan lidah buaya mendingin, kemudian kita saring. Setelah itu, hasilnya kita campurkan dengan buah apel dan juga madu, dan didapatkanlah jus lidah buaya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami.